Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu, Jateng Bicara masih bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang nih Kang Mas dan Bayu. Dan sudah ada Mbak Ais ya bersama kita nih Kang Mas dan Bayu. Tapi sebelum kita ngobrol nih, saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bawaslu lagi sibuk apa nih Mbak sekarang ini? Kayaknya udah mulai padat merayap, kegiatannya banyak kayak gitu ya. Boleh diceritakan dulu nih. Ya, kalau sekarang ini Bawaslu sedang melakukan perekrutan atau pembentukan pengawas TPS. Oke. Gitu. Jadi kami dari tanggal 12 kemarin itu sudah membuka pendaftaran pengawas TPS. Oh, tanggal 12 kemarin September ya. ya, sampai betul. dengan rencananya sampai kapan ini untuk perekrutan? Untuk pendaftarannya 12 sampai tanggal 28. Oh, sampai dengan tanggal 28 September. Nah, sebelum kita akan ngobrol tentang pengawas atau sosialisasi perekrutannya seperti apa gitu kan. Nah, sejauh ini tahapannya sudah sampai mana nih Mbak? Karena kan di luar juga sudah mulai heboh ya. Kira-kira ini beberapa partai sudah menentukan kira-kira ini yang akan maju. Nah, ini sekarang ini di hari ini tepat di hari ini sudah mulai di tahapan apa nih untuk pilkada serentak nanti? Oke. Kalau untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini, saat ini sudah ada di tahapan penelitian persyaratan calon wali kota dan wakil wali kota untuk dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 23 November. 25 September ya, sampai dengan 23 November. 23 November. Iya. Oke, kemudian habis itu kita ada pemungutan suara. Nah, itu yang kita tunggu-tunggukan pada tanggal 27 November 2024. Oke. Setelah itu penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara itu pada tanggal 27 November sampai 16 Desember 2024. Oke, dan nanti akan dilantiknya gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati ini kira-kira kapan ini, Mbak? Kita nunggu jadwalnya dulu ya Mbak. Oke, jadi nanti jadwalnya menyusul ya. Baik, nah sekarang ini kita akan membahas tentang perekrutan dan pembentukan pengawas TPS. Jadi untuk menuju pada tanggal 27 November 2024 itu pasti juga dibutuhkan bantuan-bantuan. Salah satunya ya ini tadi pengawas TPS. Nah, kira-kira seperti apa nih Mbak, sebenarnya pengawas TPS itu sendiri apa sih? Kalau pengawas TPS itu jajaran pengawas kita yang ada di tingkat TPS itu sebenarnya adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan atau Panwaslu Desa. Oke. Itu. Dan jumlahnya itu ada 1 orang Mbak di setiap TPS. 1 orang di setiap TPS. Ya, betul. Oke, jadi totalnya kalau di Kota Semarang nanti berarti masing-masing setiap kecamatan berapa TPS kira-kira Mbak? Atau kalau per kecamatan beda-beda ya TPS-nya ya. Yang jelas seluruh Kota Semarang ada 2.358 TPS. Oke. Itu sudah termasuk TPS lokasi khusus. Ada 2358. Jadi Oke. kita PTPS-nya, pengawas TPS-nya ya sejumlah TPS yang ada, Mbak. Oke, nah kira-kira tugasnya ngapain aja nih Mbak PTPS ini yang nantinya bakalan direkrut gitu kan? Pasti kan juga mungkin masyarakat yang pengen mendaftar gitu kan, pengen tahu nih gambarannya seperti apa gitu. Oke, yang jelas pengawas TPS tugasnya karena pengawas yang jelas mengawasi. Mengawasi apa? Mengawasi yang pertama persiapan ya, untuk persiapan pemungutan suara. Kemudian persiapan penghitungan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suaranya juga kita awasi, kemudian pelaksanaan penghitungan suaranya juga kita awasi. Selain itu ada satu yang penting lagi nih Mbak. Apa itu? Kita melakukan pengawasan pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS. Jadi pergerakannya pun juga diawasin. Oke. Iya. Takut-takut kalau misalkan ada kecurangan gitu. Betul ya. sekali. Bener. Jadi kerjanya ya dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya lumayan gitu ya, Mbak ya. Nah, itu kan tadi adalah tugas dari PTPS. Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah wewenang nih. Wewenang dari pengawas TPS sendiri tuh apa aja nih Mbak?
Kalau kewenangannya itu kawan-kawan pengawas TPS itu bisa menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran atau kesalahan atau adanya penyimpangan administrasi, pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu mereka juga bisa menerima salinan berita acara. Ya, ini wajib ya, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Jadi itu tadi ya, itu juga bisa dibilang bagian dari tugasnya ya, tugasnya seperti apa. Nah, ini kan sebenarnya yang kemarin kan juga sudah ada kan Mbak, maksudnya untuk yang presiden, wakil presiden, terus anggota dewan itu kan juga ada kan. Apakah ini memang boleh sama atau kenapa harus merekrut lagi? Kenapa kok tidak menggunakan yang kemarin gitu? Oh ya, karena ini kan kita berbeda ya. Kalau kemarin itu pemilu, ya pemilihan umum itu untuk presiden, wakil presiden dan lain-lainnya. Kemudian untuk ini pemilihan, Mbak. Ya, khusus untuk pemilihan dan pemilu itu memang petugas TPS-nya berbeda, dan karena mereka ini juga dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara. Jadi tugasnya itu 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan jadi idaman ya. Dan ini apa namanya, pemilihannya ini benar-benar boleh misalkan dari luar kota Semarang atau hanya wajib orang Semarang? Kalau untuk pengawas TPS di Kota Semarang, ya pendaftarnya itu harus berdomisili di Semarang dan berKTP juga di Semarang. Oh gitu. Betul. Jadi kalau misalkan domisilinya di Semarang, tapi ternyata KTP-nya belum Semarang, nggak boleh ya? Nggak boleh. Dan ini basis kita juga per TPS ya Mbak. Per TPS ya, oh baik. Nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang wewenangnya, nah sekarang adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pengawas TPS, itu kira-kira seperti apa aja Mbak? Untuk kewajiban pengawas TPS itu bisa menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Gitu. Jadi pelaporannya secara berjenjang dari Panwaslu Kelurahan, habis itu ke Panwaslu Kecamatan, dan nanti akan disampaikan juga ke Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa. Ya. Tadi menyampaikan laporan hasil pengawasan, pemungutan, kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasannya. Gitu. Jadi benar-benar mengawasi, terus kemudian nanti menyampaikan hasilnya ya. Hasilnya disampaikan kira-kira seperti apa, apakah terjadi kecurangan atau tidak. Nah, kalau terjadi kecurangan nih Mbak, kita misalkan menemukan temuan di situ, lantas bagaimana? Kalau untuk temuan yang teman-teman temukan di TPS yang ada, itu kan nanti akan kita lakukan pembahasan ya. Misal ada yang tidak sesuai dengan ketentuan administrasi, itu nanti akan dimasukkan, dituangkan ke form A Mbak. Form A yang nantinya juga akan kita akan dilaporkan ke kelurahan, ke Panwaslu Kelurahan, kemudian akan dilakukan ke Panwaslu Kecamatan, dilaporkan, kemudian naik ke Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi semuanya harus dilaporkan terlebih dahulu, dan kalau misal bisa diselesaikan di tingkat TPS, ya diselesaikan di tingkat TPS. Tapi sejauh ini pernah nggak sih Mbak ada karena kan Mbak juga udah lama ya gitu kan, maksudnya dulu mungkin juga sebelumnya sudah pernah gitu kan. Nah, kira-kira pernah nggak sih menemukan kecurangan-kecurangan gitu yang benar-benar susah gitu? Kalau kecurangan ini ya seperti yang kita lihat ya Mbak, di banyak berbagai berita yang ada kan, paling masalah suara yang memang berbeda, kemudian ada permasalahan ini total laki-laki dan perempuan yang berbeda, dan itu nanti ketika direkapitulasi ya, di tingkat kecamatan, tingkat kota itu akan dilakukan perbaikan. Kalau misal memang
data misal laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi itu tidak mengubah suara nggih. Iya. Seperti itu. Jadi hanya kesalahan administrasi. Oke, hanya kesalahan administrasi ya. Mungkin Jadi yang tadinya perempuan ditulis laki-laki. benar, mungkin keliru gitu ya, kurang fokus gitu ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ais ya, apa sih wewenangnya, tugas, kewajibannya. Nah, sekarang saya mau tanyakan adalah pastikan juga ada ya beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengawas TPS gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak? Dan kalaupun ada, kira-kira apa aja nih larangan-larangan yang harus dipatuhi seperti itu? Ya, untuk larangan untuk PTPS itu dilarang mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Gitu. Kemudian melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi mau video ya. Iya, walaupun kita sebagai seorang pengawas itu dilarang. Gitu. Oh, ya. Oke. Kemudian mengerjakan atau membantu persiapan pelengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara, serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. Oke. Nggak boleh. Kemudian mengganggu kerja KPPS juga nggak boleh, Mbak. Nanti lagi repot, kemudian diribetin kan, mengganggu pekerjaan mereka kan, nanti akan menyita waktu juga. Kemudian mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara juga tidak diperbolehkan. Oh, tidak diperbolehkan. Jadi memang ada larangan-larangannya ya. Jangan terus sebagai pengawas gitu terus tiba-tiba masuk bilik suara gitu kan. Nanti melihat apa sih kamu nyoblos apa gitu. Itu tetap nggak boleh ya. Tetap harus ada rule-nya, ada larangan-larangan yang harus ditaati juga yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang kita akan menuju ke kapan mulai perekrutannya. Tadi sudah disampaikan perekrutan itu mulai tanggal 12 September sampai dengan tanggal 28 September 2024. Berarti masih ada beberapa hari lagi nih ya Mbak ya. Nah, terus tahapannya nanti apa saja ketika perekrutan itu? Untuk tahapannya kemarin kita sudah ada sosialisasi yang jelas ya Mbak ya. Untuk sosialisasi sendiri itu ada di tanggal sampai tanggal 11 kemarin ya. Kemudian tanggal 12 kita lakukan pembukaan pendaftaran. Ya. Kemudian setelah itu izin ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Siap. Kemudian setelah itu tanggal 12 sampai 28 ini pembukaan pendaftaran ya. Itu sekaligus penerimaan berkas ya. Jadi teman-teman yang memang belum mempunyai berkas juga bisa meminta berkas di Panwaslu kecamatan masing-masing. Sudah kami siapkan berkas-berkasnya kalau misal memang belum punya ya. Kemudian ada penelitian kelengkapan berkas tadi udah ya 12 sampai 28. Kemudian ada pengumuman perpanjangan kalau memang kita ada kelurahan yang memang belum terpenuhi kuota TPS-nya. Kemudian setelah itu ada penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan. Ya. Kemudian ada penelitian berkas. Setelah itu pengumuman lulus administrasi itu tanggal 11 Oktober. Oh, 11 Oktober. Ya, jadi cuma 1 hari itu. Diumuminnya nanti pada tanggal 11 Oktober. Betul. Baik. Nah, terus kemudian ada lagi Mbak apa itu? Jadi setelah kita mengumumkan, kita juga memberikan kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan masyarakat. Ya, jadi kalau misal masyarakat itu mengetahui bahwa pendaftar atau yang mendaftar pengawas TPS itu lolos pada tahapan lulus administrasi ya. Kemudian ada sesuatu yang mungkin menjadi keresahan oleh masyarakat bahwa pengawas TPS tersebut mungkin integritasnya kurang dan lain sebagainya, itu nanti bisa disampaikan di tanggapan atau masukan masyarakat pada tanggal 12 sampai 2 November nanti. 12 sampai 2 November. Panjang ya? Iya. Dan mereka nanti mulai bekerja kapan itu? 23 hari sebelum pemungutan suara. Berarti kalau
pemungutan suaranya tanggal 27 7. dikurangi 23 hari itu. Jadi tanggal 4 ya. 4-an ya. Oke, 4 November mulai bekerjanya ya. Kurang lebih 1 bulan nantinya ya. Oke. Terus tahapan sudah, syarat-syaratnya nih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi buat yang ingin mendaftar apa saja nih, Mbak? Untuk persyaratannya yang jelas pengawas TPS itu harus berwarga negara Indonesia. Ya, kemudian usianya itu paling rendah 21 tahun. Oh, paling rendah 21 tahun ya. Iya, Kalau fresh graduate lulus SMA gitu nggak boleh ya. Betul. Jangan dulu. Jangan Oke, dulu. jadi 1 tahun. 21 tahun. Oke. Jadi di usia itu kita mempertimbangkan kematangan berpikirnya juga, kemudian pengetahuannya juga gitu, Mbak. Kemudian yang jelas setia kepada Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar juga. Setelah itu mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil. Nah, itu wajib dipunyai pengawas TPS kita. Kemudian memiliki kemampuan atau keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Gitu. Selain itu juga untuk pendidikannya paling rendah itu sekolah menengah atas atau yang sederajat. Oke, SMA sederajat ya. Betul. Oke. Kemudian untuk domisilinya di kabupaten kota ya. Kemudian mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Oke. Setelah itu mengundurkan diri dari keanggotaan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon TPS. Oke. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon PTPS. Ya. Setelah itu tidak pernah dipidana penjara, Mbak, selama 5 tahun. Oke. Ya, atau dibuktikan dengan nanti ada surat pernyataan seperti itu. Kemudian tidak pernah menjadi tim kampanye juga. Setelah itu bersedia bekerja penuh waktu, ya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Oke. Jadi karena kita kan apalagi saat tanggal 27 November nanti itu ada kemungkinan overtime. Oke, lembur ya. Iya, lembur Bisa mungkin sampai pagi ya kali sampai ya. pagi, betul, sampai pagi. Kayak gitu. Nah, kalau usianya tuh sampai berapa nih, Mbak? Kan tadi 21 Itu tahun. batas minimal. Terus sampai Kalau batas maksimalnya tidak ada ketentuan. tidak ada ketentuan. Bisa kan nih umurnya 60 tapi masih kuat boleh. Boleh. Oke. Biasanya usia 60 itu sudah melewati beberapa kali pemilu juga, sehingga mereka juga lebih berpengalaman juga. Oke, itu diutamakan atau ya kita cari yang baru lah gitu? Ya, semua kita akomodir, Mbak. Kalau misal orang tersebut kan memang persyaratannya juga seperti itu, memiliki kemampuannya juga gitu. Semua kita akomodir. Kemudian kita juga memilih mana-mana yang pantas gitu. Yang jelas kita memperhatikan hal-hal seperti tadi, integritas, kemampuan mereka di kepemiluan dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi ya syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Terus kalau misalkan harus ininya CV-nya seperti apa nanti, Mbak? Itu harus bikin CV atau bagaimana sih untuk mendaftarnya? Kita ada format sendiri ya. Ada lampiran-lampiran yang atau berkas yang sudah disiapkan juga di link kita juga ada, di link pendaftaran kita. Jadi berkas tadi kan yang bisa diunduh. Betul. Jadi syarat-syarat tadi kan yang harus dipenuhi, misalkan dari usia dan segala macam. Nah, terus itu kan bukan cuma itu aja ya kalau harus mendaftar ya. Pasti kan kita juga harus mengumpulkan CV dan segala macam. Nah, itu kira-kira apa saja tuh yang harus disiapkan? Iya. Ada KTP, foto KTP, kemudian ijazahnya itu dilegalisir. Nah ini butuh waktu juga ya untuk melegalisir ya. Atau kalau misal memang belum sempat melegalisir, nanti ditunjukkan kepada petugas penerimanya. Gitu. Nanti akan kita dokumentasikan. Gitu. Kemudian selain itu ada daftar riwayat hidup juga. Kita ada formatnya sendiri, Mbak. Ada formatnya sendiri ya, daftar riwayat hidup. Kemudian ada surat pernyataan. Ya, surat pernyataan ini berisi beberapa poin. Ya, poin yang tadi setia kepada Pancasila, kemudian sehat jasmani rohani dan bebas narkotika, tidak pernah menjadi anggota parpol, tidak pernah dipidana, bekerja penuh waktu, kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik,
kemudian tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu. Oke. Gitu, atau Dan pemilihan. syarat tadi kan Mbak Ais menyebutkan nih syaratnya ada formnya tersendiri. Kemudian memang ada beberapa form-form tersendiri. Nah, itu masyarakat bisa mendapatkannya di mana tuh, Mbak? Kalau untuk berkas lamarannya itu di website Bawaslu Kota Semarang juga menyediakan. Oke. Selain itu kami di Instagram juga menyediakan. Kemudian Panwaslu kecamatan ya, di masing-masing kecamatan juga menyediakan formulir pendaftaran. Oke. Atau berkasnya juga bisa diunduh di Instagram mereka, Mbak. Instagram dari Panwaslu kecamatan masing-masing. Oh, Panwaslu kecamatan masing-masing. Kita 16 kecamatan itu punya Instagram sendiri. Sendiri-sendiri ya, wes mantep. Jadi nanti kalau misalkan tertarik untuk mendaftar itu bisa langsung menghubungi kecamatan setempat. Kemudian nanti bisa meminta formulir atau berkas-berkas yang memang harus diisi dan harus dilengkapi di sana ya. Iya, karena pendaftarannya kan di kecamatan, di sekretariat Panwaslu kecamatan setempat. Berarti buat Kang Mas dan Mbak Yu yang ingin mendaftar dan memenuhi syarat-syarat tadi bisa langsung menuju ke kecamatan terdekat untuk bertanya-tanya kira-kira persyaratannya apa dan yang harus dilengkapin apa seperti itu. Nah, tunggu, kita akan menjawab pertanyaan dulu ya Mbak ya. Langsung aja kalau begitu, yang pertama ini ada Wahyu yang ada di Sambiroto, pengen tahu yang jadi hak-hak untuk yang berhasil masuk rekrutmen apa aja? Yang sudah menjadi pengawas TPS ya. Ya, kalau yang belum kan belum tuh. Untuk yang pengawas TPS yang jelas mereka itu akan memperoleh honor. Memperoleh honor selama terhitung 1 bulan itu. Kemudian ada juga rompi. ID card, topi, perlengkapan pengurus TPS, perlengkapan pengawasan. Kemudian mereka juga akan dibekali dengan form-form nanti yang akan diisi oleh teman-teman PTPS. Kemudian saat BIMTEK ini juga ada semacam uang untuk BIMTEK gitu loh Mbak. Yang memang tidak besar sih, cuman ada anggarannya. Gitu. Ya mungkin itu saja Mbak. Itu ya, nanti yang akan didapatkan ya. Berikutnya ada Sri Widya di Belimbing, sebagai pemilih, kami juga berhak mengawasi pengawas. Biasanya pelanggaran apa yang mungkin terjadi di lapangan? Terus bagaimana bentuk pelaporan yang sah yang bisa kami usahakan ketika menyaksikan pelanggaran oleh pengawas? Ini mungkin sebagai pemilih, sebagai masyarakat ya, pengawasnya yang melanggar. Iya, kalau misalkan tahu pengawasnya melanggar, kira-kira melaporkannya bagaimana? Kalau pengawas itu melanggar, yang jelas kan tidak bisa dilaporkan ke orang tersebut ya. Jadi kita melaporkan ke setingkat di atasnya, ke pengawas tingkat di atasnya, yaitu Panwaslu kecamatan. Kalau untuk formatnya langsung saja datang ke kantor Panwaslu kecamatan, disampaikan saja bahwa ada dugaan pelanggaran oleh pengawas TPS setempat gitu, yang mungkin diketahui oleh masyarakat. Gitu. Kemudian kalau misal biasanya yang terjadi di sebuah TPS itu lebih sering pelanggaran administrasi ya, karena ya tadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada misal kekeliruan dalam penulisan nama, seperti itu. Seperti itu ya, biasanya kecurangan yang bukan kecurangan, kekeliruan ya, ini hal yang tidak disengaja yang dilakukan oleh penyelenggara kita ya, di tingkat KPPS gitu. Seperti itu ya. Berikutnya kita menuju ke Kusni yang ada di Lempong. Selamat pagi Mbak, mau tanya, apakah tugas pengawas TPS ini hanya bertugas saat coblosan saja? Nah, apa saja sih tanggung jawab yang harus diselesaikan nih dari petugas TPS? Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk masa waktu pengawas TPS itu 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan. Dan di bulan itu ya, dalam waktu 1 bulan itu pengawas TPS biasanya kita libatkan beberapa hal. Yang pertama, terkadang kita libatkan dalam penurunan APK, ya, penurunan alat peraga kampanye atau penertiban APK. Itu
biasanya kadang dilakukan saat pelantikan maupun saat apel ya. Biasanya dilakukan bareng-bareng gitu. Karena itu melibatkan beberapa stakeholder lainnya. Kayak misal kecamatan juga turut dilibatkan, kemudian Linmas juga turut dilibatkan, seperti itu. Setelah itu apa tadi pertanyaannya Mbak, lupa? Pertanyaannya tadi sebentar saya juga lupa nih. Tugasnya hanya bertugas saat pencoblosan saja atau tanggung jawab yang harus diselesaikan apa? Tadi kita libatkan untuk menertibkan APK. Selain itu juga kita libatkan dalam pengawasan kampanye. Ya, kita libatkan dalam pengawasan kampanye karena jumlah pengawas kita sedikit Mbak, apalagi di Kota Semarang. Untuk total pengawas itu sekitar ya di pemilihan kali ini ada sekitar 2.500-an. 2.500 ya. Ya. 2.500-an ya. Pasnya saya belum hitung lagi. Nah, jadi dua hal itu yang pastinya akan kita libatkan ya, pengawas TPS dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena kita butuh support dari banyak orang ya untuk mengawasi jalannya pemilihan kali ini. Jadi supaya misal di dalam sebuah kampanye itu terkondisikan ya kampanyenya agar bisa berjalan juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Gitu. Seperti itu ya. Semoga sudah bisa menjawab ya Kusni yang ada di Lempong. Berikutnya ada Ardian yang ada di Jomblang. Bu, saya tahun ini perdana ingin mengikuti pendaftaran pengawas TPS. Mohon info Bu, kira-kira kriteria untuk bisa lolos jadi pengawas TPS itu apa? Dan yang memilih dari Bawaslu langsung atau dari kecamatan atau kelurahan? Oh ya, untuk tips-tips ya mungkin agar teman-teman bisa lolos menjadi pengawas TPS, yang jelas nanti kan ada proses wawancara. Nah, itu nanti bisa ditunjukkan kemampuannya masyarakat atau teman-teman yang mendaftar sebagai pengawas TPS. Itu ada kayak wawancaranya gitu nggak sih, interview gitu maksudnya? Ada tahapan wawancaranya. Oh, ada juga ya. Iya, ada tahapan wawancaranya. Silahkan dimaksimalkan di wawancara proses ya? tersebut. Ya. Mungkin tunjukkan cinta gitu ya, terlalu tunjukkan integritasnya teman-teman. Iya. Kemudian mungkin pengalaman berorganisasi ya. Boleh pengalaman berorganisasi, kemudian pengetahuan juga mengenai kepemiluan gitu. Jadi ditunjukkan pada saat wawancara. Gitu. Tunjukkan kemampuannya teman-teman gitu. Nah, itu tadi pertanyaan juga, nanti yang akan memilih itu Bawaslu langsung atau kecamatan atau kelurahan? Yang memilih ini karena pembentukannya di kecamatan, jadi Panwaslu kecamatan yang memilih. Ditetapkan dalam sebuah rapat pleno. Ditetapkan dalam sebuah rapat pleno ya. Berikutnya ada dari Haryo yang ada di Genuk. Kalau difabel, apakah punya kesempatan untuk mendaftar jadi pengawas TPS, Bu? Boleh, untuk difabel bisa mendaftar sebagai pengawas TPS sepanjang difabelnya itu tidak mengganggu kerja-kerja pengawasan ya. Kalau misal teman-teman difabel itu misal cacatnya memang tidak parah sekali gitu, itu bisa untuk mendaftar pengawas TPS. Seperti itu. Sepanjang tidak mengganggu pekerjaan saja, itu bisa mendaftar ya. Berikutnya dari Jepara ini ada Desi. Bu, kalau sudah 17 tahun dan sudah punya KTP tapi masih sekolah, boleh ikut tidak sebagai pengawas TPS? Silakan dijawab. Tadi sudah saya sampaikan, untuk persyaratan pengawas TPS itu usianya 21 tahun. 21 tahun. Betul. Ya, jadi kalau 17 tahun belum boleh ya. Aduh, sekolah dulu ya. Jadi sekolah dulu ya. Nanti sebelum kita lanjut menjawab pertanyaan, kita akan menjawab yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Ini kita harus spill biar semangat nih Mbak untuk mendaftarnya gitu kan. Tapi sebelumnya ini dulu disampaikan sekali lagi, masa kerjanya ini berapa lama ini Mbak? Maksudnya 1 bulan full atau ada liburnya? Terus jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi biar punya gambaran, kan tadi ada yang tanya juga yang baru perdana mau daftar kayak gitu, silakan.
Kalau masa kerjanya tadi ya terhitung 1 bulan, tapi untuk pekerjaannya biasanya kalau misal setiap kita butuh nih sewaktu-waktu, itu juga jarang ya. Jadi kita butuh sewaktu-waktu untuk pertama tadi penertiban APK, kemudian pengawasan kampanye. Itu nanti teman-teman kalau misal kami minta untuk terlibat ya terlibat seperti itu. Jadi memang tidak ada ketentuan apa ya kapannya gitu. Yang jelas 1 bulan itu ketika teman-teman sudah menjadi pengawas TPS itu mau tidak mau, suka tidak suka harus siap gitu. Siap dengan panggilan yang ada. Bener, gitu, pokoknya 1 bulan itu maksimal ya. 1 bulan itu memang harus bekerja ekstra maksimal gitu yang ya. Yang jelas pada saat pemungutan suara itu kita butuh kefokusan teman-teman TPS ya, karena memang fokusnya juga di situ. Walaupun sebenarnya hal-hal lain juga bisa dilakukan seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau mendengar berita-berita yang tahun-tahun kemarin gitu kan, itu kan sempet tuh yang sampai benar-benar dini hari, sampai pagi kayak gitu. Betul, itu kira-kira bagaimana nih Mbak? Maksudnya mereka memang dibekali dari Bawaslu sendiri pun juga membekali semuanya, misalkan dari konsumsi atau segala macam, diperhatikan sedetail itu atau bagaimana? Ya betul. Jadi terutama ini saat pemungutan dan penghitungan suara itu kerjanya memang overtime, jadi sampai pagi gitu kan. Memang kita bekali juga Mbak, jadi kita bekali kawan-kawan PTPS kita yang memang overtime kerjanya. Kemudian selain itu juga kita kita melakukan pembekalan juga setelah pelantikan, ada beberapa kali pembekalan sehingga pengawas TPS itu paham tugas dan wewenangnya dan lain sebagainya, mungkin peraturan-peraturan yang harus teman-teman kuasai juga gitu. Jadi ada pembekalannya sebelum pemungutan suara juga. Nah kan itu kan juga sempat menjadi masalah ya untuk tahun-tahun lalu. Nah apakah ini tidak menjadi bahan koreksi, diberlakukan misalkan shiftnya 2 gitu atau bergantian atau ditambah personilnya atau bagaimana gitu Pak? Ya kalau kita pengennya gitu Mbak, pengennya ya. 1 TPS 2 pengawas, tapi kan undang-undang bunyinya 1 pengawas TPS hanya 1 saja gitu. Nek misal bisa merubah undang-undang nggak apa-apa boleh ya, gitu. Tapi memang syaratnya harus 1 saja ya. Jadi ya memang harus semangat gitu kan, semangat untuk mengabdi kepada negara gitu ya Mbak ya. Nah boleh di-spill sekarang nih Mbak, kira-kira kalau misalkan nanti kita menjadi anggota itu berapa sih gaji yang bisa masyarakat dapat nih selama 1 bulan? Ya, ini memang tidak seberapa ya dengan beban kerjanya teman-teman pengawas TPS, tidak seberapa. Cuman ini adalah salah satu bentuk dedikasi dari masyarakat dalam proses demokrasi kita ini. Memang tidak seberapa, hanya 800.000. 800.000. Kemudian tadi ada dapat rompi, kemudian ID card, topi, kemudian ada misal uang pembekalan juga, itu seperti itu. Uang pembekalan berarti 1 bulan ini dapat 800.000, itu sudah dapat yang tadi disebutkan plus juga ada uang pembekalan ya. Itu dia ya, kira-kira segitu tuh Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau misalkan ada yang ingin mendaftar, ingin menjadi anggota seperti itu, belum terlambat ya, karena masih ditunggu panjang, sampai tanggal 28 September 2024. Nah, terakhir dulu nih Mbak, sebelum nanti kita akan istirahat, ada pertanyaan dari Muntilan. Saya pernah melihat petugas TPS yang bekerja saat adanya pemilu atau pilkada atau pemilihan yang lainnya. Apakah pengawas TPS mendapatkan salary? Dapat katanya. Ini menanyakan salary, ternyata gaji dapat ya. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Ais, dapat 800.000 plus uang pembekalan ya, dan juga dapat rompi dan segala macamnya. Dan tadi sudah disampaikan berbagai macam, baik itu syarat, apa tugas-tugasnya, bahkan sampai gajinya sudah, dan pendaftarannya kapan. Nah mungkin sebelum closing statement ada tambahan nih dari Mbak Ais yang mungkin terlewat nih informasi penting yang akan disampaikan ke Kang Mas dan Mbak Ayu, silahkan.
Ini untuk teman-teman PTPS mendapatkan sertifikat. Oh, Ya, itu sertifikat. salah satu bentuk penghargaan dari kami. Iya. Ya, kemudian mendapatkan juga BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Mhm. karena walaupun masa kerjanya 1 bulan, tapi kalau misal terjadi sesuatu pada waktu 1 bulan tersebut, nah, sedangkan tidak ada coveran BPJS Ketenagakerjaan kan, Iya. kasihan juga Betul, Mbak. betul, betul. Apalagi beberapa kali ya kemarin itu pas pemilu itu ada pengawas TPS yang memang sakit Oke. dan memang harus dibawa ke rumah sakit. Kalau misal tidak ada BPJS Ketenagakerjaan kan akan menyusahkan mereka juga Oke. gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi itu ada beberapa tambahan-tambahannya nih Kang Mas Iya. dan Mbak Ayu. Baik, karena waktunya juga sudah mepet nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Terakhir nih closing statement untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan siaran radio dan juga siaran live YouTube kita, Mbak. Silahkan. Ya. Ini panggilannya Kang Mas ya? Iya, Kang Mas Oke. dan Mbak Ayu. Oke, Kang Mas dan Mbak Ayu, Jateng Gayeng Online Radio. Ya, karena pendaftaran PTPS itu sudah mulai dari tanggal 12, kemudian berakhir pada tanggal 28. Mari Kang Mas dan Mbak Ayu itu berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri sebagai pengawas TPS, ya, yang merasa dirinya berkualitas, ya, mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mengabdi pada negara kita, mempunyai keinginan agar proses demokrasi kita berjalan dengan lancar, mempunyai keinginan agar proses pemilihan nanti berjalan dengan baik. Itu silahkan mendaftarkan diri kalian di Panwaslu kecamatan masing-masing. Ya, kami tunggu pendaftarannya dan kami harap orang-orang yang berkualitas yang seperti Anda yang kami dapatkan. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Mbak Ais di Kota Semarang. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat dan Amin. sekali lagi buat Kang Mas dan Mbak Ayu ditunggu ya pendaftarannya untuk menjadi pengawas TPS ini sampai dengan tanggal 28 September 2024. Kalau begitu, saya Dian Risti pamit beserta Mbak Ais Nur Fauzia dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.